juga meminta sang pemain untuk cepat dinaturalisasi oleh PSSI. Dix dinilai sangat cocok memperkuat lini pertahanan skuad Garuda. Bahkan Sintayong rela membatalkan naturalisasi Ragnar Oratmangun demi Kevin Dix. Karena perjuangan Coach Shin, sang pemain awalnya dirumorkan tertarik untuk dinaturalisasi. Namun, tiba-tiba Dix enggan menyerahkan dokumen naturalisasi yang diminta PSSI. Sayang. Alasannya karena sang pemain... Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar kalian? Saya mendoakan kalian guys, semoga sentiasa diberikan kesehatan yang baik, dimurahkan rezeki kalian, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakannya. Oke, hari ini guys, saya ingin berbicara pula terkait dengan pemain-pemain diaspora yang pernah menolak untuk membela timnas Indonesia pada suatu ketika dulu, dan kini ingin pula untuk membela timnas Indonesia. Nah, jadi di sini ada pro dan kontranya, ada positif dan negatifnya, dan nanti saya akan memberi sedikit saya punya pandangan, saya punya ulasan, dan juga saya akan memberi info-info terkait dengan apa positif, negatif, pro kontranya terkait dengan pemain yang menolak dan juga pemain yang ingin bersama selepas menolak suatu ketika dulu untuk membela timnas Indonesia ini. Jadi kita semak dulu video ini guys, daripada channel Puncak Klasmen. Membuang mimpi Piala Dunia karena salah pilih negara, karma pemain keturunan yang menolak Indonesia. Oke guys, tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini. Bangkitnya performa timnas Indonesia langsung disorot oleh banyak pemain keturunan. Mereka yang belum dinaturalisasi mulai tertarik membela tanah ibu pertiwi. Namun sebagian pemain keturunan justru membuang peluang emas berseragam Garuda. Mulai dari Emil Audero, Pascal Struijk, hingga Daniel Klein ogah memperkuat timnas Indonesia. Mereka lebih memilih untuk menunggu panggilan dari timnas Eropa. Bagaimanakah karma yang dialami deretan pemain keturunan usai menolak timnas Indonesia? Semua pemain keturunan jadi mau dinaturalisasi. Oke, ini. Semua pemain keturunan jadi mau dinaturalisasi guys. Apa cerita di sebaliknya? Perkembangan pesat timnas Indonesia sukses menarik perhatian sejumlah pemain keturunan. Ini semua berkat prestasi mentereng yang ditorehkan skuad Garuda di bawah Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini berhasil membawa timnas Indonesia lebih dikenal dunia. Hasilnya, banyak pemain keturunan yang akhirnya mau kembali pulang membela Merah Putih. Jay Itzes yang bermain di Serie B rela melepas paspor Belanda demi tanah leluhur kakeknya. Pemain milik Venezia FC ini punya darah keturunan Jawa, tepatnya dari kota Semarang. Kemudian ada Tom Haye yang dikenal sebagai salah satu pemain top di Eredivisie Belanda. Keputusannya membela timnas Indonesia sempat mengejutkan pelatihnya di SC Heerenveen. Kees van Wonderen kaget saat mengetahui Haye akan membuang paspor Belanda demi Indonesia. Haye akan meninggalkan paspor Belandanya demi Indonesia. Itu adalah keputusan yang sangat menarik dan berani, tegas Van Wonderen. Selain kedua pemain ini, sudah ada banyak pemain keturunan yang bangga membela skuad Garuda. Sintayong mengaku hadirnya pemain keturunan bikin timnas Indonesia lebih kuat. Menurut Coach Shin, skuad Garuda bakal sulit bersaing di Asia jika hanya mengandalkan pemain lokal. Namun ternyata ada sebagian pemain keturunan yang menolak berseragam merah putih. Mereka masih ragu skuad Garuda bakal jadi timnas yang hebat di masa depan. Emil Audero. Emil Audero guys. Pertama ada Emil Audero yang menolak keras untuk membela timnas Indonesia. Pemain kelahiran Lombok ini punya darah Indonesia dari sang ayah. Mantan pemain Sampdoria ini sempat dirayu untuk berseragam merah putih. Sintayong bahkan berjanji akan memberikan posisi kiper nomor 1 skuad Garuda untuk Audero. Sintayong bahkan berjanji akan memberikan posisi kiper nomor 1 skuad Garuda untuk Audero. Netizen Indonesia juga berharap
sang kiper mau membela tanah leluhur ayahnya. Audero dianggap punya kualitas terbaik untuk mengawal gawang timnas Indonesia karena tampil di Serie A. Namun, harapan besar ini langsung hancur karena ditolak mentah-mentah oleh Audero. Ex-kiper Sampdoria ini ogah memperkuat skuad Garuda karena ingin membela timnas Italia. Audero optimis karirnya akan lebih cemerlang jika tidak membela skuad Garuda. Anehnya, keputusan sang pemain justru didukung penuh oleh ayahnya sendiri, Edi Mulyadi. Sang ayah menyarankan Audero untuk tetap menunggu panggilan Italia demi bermain di Piala Dunia. Namun, impian besar sang pemain untuk membela skuad Gli Azzurri makin sulit terwujud. Audero kalah telak untuk bersaing dengan Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, dan Alex Meret. Luciano Spalletti selaku pelatih Italia tidak melirik sama sekali talenta Audero. Padahal sang pemain bisa menjadi kiper nomor 1 timnas Indonesia jika mau dinaturalisasi. Selain gagal membela skuad Gli Azzurri, sang kiper juga semakin tenggelam di Inter Milan. Audero gagal menggeser Yann Sommer sebagai kiper utama La Beneamata. Dirinya baru diturunkan sebanyak 3 laga sebagai kiper utama saat Sommer harus absen karena cedera. Setelah dicampakkan Italia, Audero baru mulai tertarik membela timnas Indonesia. Baru-baru ini sang pemain menambahkan emoji bendera Indonesia di bio Instagram pribadinya. Sontak, netizen barulah dia letakkan bendera Indonesia di akun pribadinya ini. Selepas dia sudah menolak dulu bermain dengan timnas Indonesia. Jadi untuk memilih sebenarnya keluarga negaraan ini ataupun ingin membela mana-mana timnas negara yang dia ingin pilih, sebenarnya tidak perlu untuk memaksa ya. Kalau bagi saya lah. Biar dia dengan kerelaan hati, yang apabila dia rela hati, dia pasti akan bermain dengan lencana di dada ini. Lencana Garuda, lencana negara itu sendiri. Dan kalau dia dipaksa-paksa untuk masuk di pujuk rayu, seolah-olah dia akan meninggi diri, dia tahu dia akan bermain di kelas Eropa. Jadi dia diperlukan apa segala, tetapi dengan cara penerimaannya itu menolak terus. Enggak apa dia menolak, tetapi jangan sampai menjelek-jelekkan. Begitulah lebih kurangnya ya. Kalau untuk Emil Audero ini pada awalnya menolak, kini dia coba untuk menyedapkan hati dengan meletakkan bendera Indonesia ya di akunnya. Wah, itu terpulang dengan PSSI, terpulang dengan Sinteyong lah kan. Oke, kita lanjut guys. Air langsung ramai mengomentari akun Instagram Audero. Netizen sudah terlanjur sakit hati karena sang pemain pernah menolak timnas Indonesia. Ini lagi guys, pasal netizen ini. Kalau sudah netizen Indonesia ini sakit hati kan, memang dia akan kutuk habis-habisan nih pemain ini. Sampai kadang-kadang akunnya dipenuhi serangan-serangan netizen. Tapi tidak payahlah begitu kan guys. Biarlah dia memilih sendiri, biarlah dengan kerelaan hatinya. Mungkin kita bagi nasihat sajalah begitu. Oke. Pascal Struijk. Ini pun menolak tadi dulu. Aduh, Pascal Struijk. Kemudian ada Pascal Struijk yang juga sempat mendapat tawaran membela timnas Indonesia. Bek kelahiran Dona ini sempat didekati PSSI pada tahun 2020 silam. Struijk punya darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang merantau ke Belanda. Jebolan Akademi Ajax Amsterdam ini sudah mengakui punya darah Indonesia. Orang Indonesia tampaknya sadar kalau saya memiliki darah Indonesia. Saya bingung mereka tahu dari mana, tutur Struijk. Namun rayuan PSSI untuk membawa pulang sang pemain malah bertepuk sebelah tangan. Struijk menolak keras tawaran berseragam merah putih demi membela Belanda. Sang pemain sudah terlanjur jatuh hati untuk memperkuat negeri kincir angin. Struijk bahkan membuang tawaran Roberto Martinez untuk memperkuat timnas Belgia. Dirinya hanya pernah mencatat 3 penampilan untuk timnas Belanda U17. Sejak itu, Struijk juga belum pernah dipanggil memperkuat skuad senior de Oranje. Alasannya jelas, karena sang pemain kalah kualitas dibandingkan para bek utama Belanda. Struijk tidak akan bisa menggusur Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, hingga Nathan Ake. Keputusan menolak Indonesia pasti bakal disesali oleh sang pemain. Selain gagal total di tim nasional, karir Struijk di level klub juga semakin suram bersama Leeds United.
Musim lalu dirinya harus rela skuad si putih terdegradasi dari Liga Inggris ke divisi Championship. Nasib Strike makin apes karena harus menderita cedera panjang. Sudah. Kevin Dix. Oke, Kevin Dix juga Waduh, pernah juga menolak kah Kevin Dix nih? Selanjutnya ada Kevin Dix yang sempat dirumorkan nyaris dinaturalisasi. Dirinya pernah dibujuk untuk membela timnas Indonesia karena punya darah keturunan dari sang kakek. Shin Tae-yong juga meminta sang pemain untuk cepat dinaturalisasi oleh PSSI. Dix dinilai sangat cocok memperkuat lini pertahanan skuad Garuda. Bahkan Shin Tae-yong rela membatalkan naturalisasi Ragnar Oratmangun demi Kevin Dix. Karena perjuangan Kochin, sang pemain awalnya dirumorkan tertarik untuk dinaturalisasi. Namun, tiba-tiba Dix enggan menyerahkan dokumen naturalisasi yang diminta PSSI. Sayang. Alasannya karena sang pemain tidak mendapat restu orang tuanya untuk membela skuad Garuda. Hasani Abdul Ghani bilang kalau orang tua menjadi halangan sang pemain membela timnas Indonesia. PSSI tidak melanjutkan proses naturalisasi pemain keturunan atas nama Kevin Dix. Saya menjadi saksi kalau secara pribadi ia sangat ingin bermain. Namun orang tuanya tidak memberi izin. Karena menipu skuad Garuda, karir internasional Dix sekarang justru menurun. Harapannya memperkuat Belanda juga semakin menipis karena kalah saing dengan pemain bintang. Daniel Klein. Tapi yang tadi itu guys, yang Kevin Dix nih, sayang sekali ya. Sebab kalau dari segi performance, Kevin Dix ini dia punya pengalaman bermain dengan timnas Belanda di U19, U20, U21. Maksudnya dalam peringkat kelompok umur itu, pengalamannya itu memang pengalaman yang cukup berharga bermain dengan timnas Belanda di Eropa. Sebab itu Shin Tae-yong dia sanggup Oratmangun tuh dia sanggup ketepikan dulu naturalisasi Oratmangun hanya semata-mata Kevin Dix tuh. Sebab pengalamannya itu memang luas lah. Dia pernah bermain dengan timnas Belanda kan di peringkat kelompok umur tuh. Tapi apakah daya Kevin Dix ingin bermain dengan timnas Indonesia tetapi tidak direstui pula oleh orang tuanya. Jadi di situ juga tersekatlah untuk kemasukan Kevin Dix ini mengambil sumpah WNI untuk timnas Indonesia. Sayang sekali ya. Jadi mungkin apabila melihat Indonesia sudah sekarang ini berkembang, meningkat dalam sepak bola, barulah mungkin orang tua Kevin Dix ini melihat inilah masa yang tepat untuk timnas Indonesia. Jadi kita tidak boleh salahkan untuk yang Kevin Dix tadi ini, sebab orang tua yang tidak bersetuju. Walhal Kevin Dix ingin sangat bermain dengan timnas Indonesia itu. Oke, ini pula Daniel Klein ini apa cerita? Terakhir ada sosok Daniel Klein yang saat ini membela klub divisi ketiga Liga Jerman SV Sandhausen. Kiper berusia 23 tahun ini sempat ingin dinaturalisasi oleh PSSI. Pasalnya skuad Garuda sedang mencari kiper keturunan untuk sektor penjaga gawang. Klein dianggap sebagai kandidat potensial karena punya postur ideal dengan tinggi 191 cm. Selain itu, Klein juga berstatus sebagai jebolan akademi klub Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim. Banyak netizen tanah air yang sudah menunggu sang pemain segera dinaturalisasi. Klein sendiri kabarnya juga tertarik untuk membela timnas Indonesia. Kiper keturunan Bali ini dirumorkan takjub dengan perkembangan skuad Garuda. Namun PSSI kembali ditipu karena sang pemain akhirnya menolak dinaturalisasi. Klein mengaku belum siap membela skuad Garuda karena ingin fokus membangun karirnya. Dirinya juga masih menunggu kesempatan besar untuk membela timnas Jerman. Rupanya sang kiper masih optimis bisa dipanggil ke tim senior skuad Der Panzer. Klein terakhir kali memperkuat skuad Jerman U19 pada tahun 2019 silam. Setelah itu, sang kiper sudah tidak pernah lagi dipanggil oleh skuad Jerman kelompok umur. Dengan karir internasional yang semakin menurun, apakah para pemain keturunan ini akan menyesal tolak panggilan Ibu Pertiwi? Itulah. Kita ulas guys. Oke guys, ada pepatah mengatakan peluang hanya datang sekali sahaja. Mungkin ini kata-kata ataupun pepatah ini sesuai untuk mereka yang gagal ataupun yang terkena karmanya itu. Jadi
mereka menolak, tetapi akhirnya apa yang mereka ingin capai di tempat mereka itu juga tidak dapat. Jadi itulah yang pro dan kontranya sebenarnya antara beberapa perkara. Kita mengetahui bahwa untuk memilih kewarganegaraan ini, bermain dalam satu timnas di negara ini, itu memang pilihan mereka sendiri. Kita tidak boleh memaksa sebenarnya, tetapi kadang-kadang mereka menolak disusuli dengan tindakan mereka itu kadang-kadang yang mereka tidak sedar, mereka menghina ataupun menghujat ataupun mereka memperlekehkan timnas Indonesia. Itu yang tidak wajar sebenarnya. Kalau mereka menolak dengan baik, dengan bagus, dengan alasan-alasan tertentu, mungkin itu boleh diambil pertimbangan ya. Macam tadi Kevin Dix, dia menolak disebabkan orang tuanya. Itu kita akui lah, kita fair dengan itu. Sebab orang tua kan mungkin dia punya perasaan lebih kepada yang nalurinya itu. Mungkin dia memilih lagi negara lain pada waktu itu. Tetapi contoh Emil Audiro ini pula, dia menolak, kemudian seolah-olah dia macam meremehkan timnas Indonesia. Jadi itu yang tidak bagus lah kan. Jadi akhirnya karma itu terkena sendiri kepada pemain itu. Las-las dia pun tidak dipanggil juga di negaranya, bermain dengan negaranya yang dia mengharapkan sangat bahwa dia dipanggil bermain untuk timnas negaranya di Belanda. Akhirnya tidak kunjung tiba panggilan itu. Dan seboleh-bolehnya ataupun yang paling bagus untuk mereka kembali kepada Indonesia itu sebenarnya dengan kerelaan mereka sendiri, yang mana mereka rasa tepat mereka memilih untuk bermain dengan timnas Indonesia dengan kerelaan hati dan dengan kesungguhannya tanpa ada dipaksa-paksa. Dan kalau ada pemain yang dinaturalisasikan ini atas sebab dia melihat bahwa timnas Indonesia ini sudah berkembang, kemudian melaju ke peringkat babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, dan dia ingin masuk disebabkan yang itu, mungkin niatnya juga mungkin agak kurang bagus ya, tapi kita tidak tahu niat orang macam mana. Cuma kalau dengan kerelaannya, dengan keikhlasannya, mungkin itu tergantung lah pada Sintayong dan PSSI ya, dan juga dengan potensi bakat yang dia ada saat ini, masih bermain bagus dan senang untuk berkolaborasi ataupun berkonektivitas ataupun menjalin hubungan keserasian dengan pemain-pemain lain dan tidak meremehkan, memperlekehkan. Mungkin itu wajar diambil perkiraan kali kedua untuk dipanggil dengan bermain dengan timnas Indonesia. Jadi mereka yang bersungguh-sungguh itu kita kadang-kadang dapat melihat juga ya dari kesungguhannya untuk bermain betul-betul dengan timnas Indonesia. Contohlah Sandy Walsh itu. Sandy Walsh untuk menjadi WNI, dia mengambil masa kalau saya tidak silap dekat 5-6 tahun juga ya. Baru Sandy Walsh itu dapat mengambil sumpah WNI itu. Jadi itu menunjukkan kesungguhannya itu untuk bermain dengan timnas Indonesia sebenarnya Sandy Walsh nih. Dan ada juga pemain yang bagus macam J.A. Jas ya. Dia sekali dipanggil dia terus datang. Dia tinggalkan dia punya minat bermain untuk tim Belanda itu semata-mata untuk bermain dengan membela timnas Indonesia ini. Jadi itulah antara beberapa perkara pro dan kontranya ataupun positif dan negatifnya dalam mengambil ataupun memanggil kembali pemain-pemain keturunan ini. Jadi mungkin career mereka itu bergantung kepada niat mereka dan mereka rasa di situ mereka sesuai. Jadi itu boleh dipertimbangkan oleh tuan punya badan sendirilah kan mungkin. Jadi apapun untuk mengambil pemain grade A ini tergantung kepada PSSI, Bapak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong yang lebih mengetahui karakter dan juga attitude seseorang pemain itu, sama ada dia sesuai dengan disiplin dan sebagainya. Itu Sintayong dengan Bapak Erick Thohir yang lebih paham keadaan ini.
Oke guys, mungkin itu saja saya punya pandangan pendapat terkait dengan perkara ini. Mungkin kalian ada pendapat yang berbeda. Jangan lupa kalian komentar di ruang kolom di bawah guys. Dan jangan lupa juga jika kalian suka dengan saya punya reaksi, kalian boleh juga bantu dukung dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga channel Askalani Studio guys. Dukungan kalian itu saya sangat menghargainya. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik ya. Sampai kita berjumpa lagi. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.